Jadi laku apapun itu sebaiknya karena Allah. Jadi laku apapun sebaiknya karena Allah. Indahnya kayak gitu Kang Mas. Jadi melakukan apapun karena Allah aja. Yang kita lakukan itu karena Allah gitu. Jangan dipikir. Kalau dipikir itu kadang-kadang nanti nggak sampai. Makanya bahasanya kita melakukan sesuatu kadang-kadang tidak perlu dipikir tapi pakainya hati. Pakainya hati. Jadi hati kita berserah diri sama Allah, hati pikiran kita karena Allah gitu aja. Kadang-kadang yang kita pikir itu nanti nggak jadi sesuatu, malah karena kita pikir nggak sampai ke hati kita. Kurang lebih kata-kata. Kemudian Kamas Gedek tadi ya, apapun karena Allah gitu aja. Niatkan puasa membersihkan jiwa raga karena Allah. Kurang lebih kata-kata. Jadi nanti ketemunya sesuatu yang indah. Karena Allah. Kalau karena pikiran kita, nanti jadi kita pikir malah. Puasanya karena pikiran, karena nanti kamu Mbak Eri alangkah tersebut. Karena pikiran kita, nanti malah ada sesuatu. Pamrih. Mbak Eri Arganta makasih. Gak usah pamrih apapun ke Allah itu, karena Allah udah maha tahu. Allah itu nggak perlu didikte. Dia kau tahu apa yang aku mau. Setuju kan Mas Erlangga? Allah itu begitu. Allah itu tahu apa yang kita mau. Betul. Setuju kan Mas Erlangga? Baru berbisik Allah udah tahu. Baru berbisik Allah itu sudah tahu. Nah gitu. Kurang lebih atas ngaten. Set. Oh di sini berarti. Nah kita geser sedikit. Oh geser sedikit baru pas. Alhamdulillah. Wis pokoknya malam ini malam tirakatan, malam doa, malam berzikir, malam berserah diri kepada Gusti Allah. Nikmati alam ini, nikmati hidup ini, nikmati udara ini, nikmati cahaya lampu ini, nikmati alam ini, dinikmati. Kamu langgage matur suwun. Seneng hati ini pikirannya harus seneng. Kudu seneng hati ini, kudu seneng pikiran. Baru Allah suka sama kita. Kalau ngeluh, Allah nggak suka sama kita. Kurang bersyukur kalau ngeluh itu. Kang Mas Sumba 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Langgeng Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Adi Arganta, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu Pak acaranya? Acaranya di Kecamatan Tiga Raksa. Acaranya Suro Agung. Suro Agung. Nah, tuh. Suro Agung Ranting Tiga Raksa. Ranting Tiga Raksa Suro Agung. Nah, tuh. Wah, dulu deh. Sak ranting, sak kecamatan lur. Satu kecamatan berkumpul alat dalam rangka Suro Agung, Suroan, malam satu Suro. Malam satu Suro, biasanya itu acaranya orang PSHT. Suro Agung. Kok gelap ini sih? Oh, kenapa gelap? Nah, mundur kalau PDW. Oke. Mbak Edi Arganta di Kecamatan Tiga Raksa. Kang Mas Agus Suncoro, matur suwun Mbak Edi Arganta, makasih. Kang Mas Lanangi Jagat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Lanangi Jagat, assalamualaikum, akan lahir sedulur beda kandung, salam rahayu. Betul Kang Mas, akan terlahir saudara kita, bukan saudara kandung tapi kadang melebihi saudara kandung. Ikatan batinnya, ikatan darah dengan ikatan batin ya beda. Tapi ya sejatinya ya semua yang adil. Ya saudara kandung iya, saudara SHT iya. Semua dengan siapapun saudara. Saudara itu satu udara. Saudara itu satu udara. Selama manusia yang dihirup udara adalah sama. Adalah sesama ciptaan. Mas Gedek matur suwun rahayu. Kang Mas Lanang Jagat matur suwun nggih rahayu sehat selalu nggih amin doane matur suwun rahayu. Terima kasih kembangipun. Kang Mas Arasid waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mia matur suwun. Mas Gedek makasih. Nggih Kang, karena ada kejadian di luar nalar yang enggak mampu mengenalinya. Oh,
Nggih Kang Mas Gedek, kalau jalan Allah itu unik, lucu, aneh tapi nyata, gitu loh. Aneh tapi nyata, itu memang Allah, jalan Allah. Kalau manusia nggak mampu memikirkan, kadang terjadi pada kita. Contoh, kita kehidupan kita ya dari bujangan kayak gitu aja, dicukupi Allah aja. Kadang kita pikir nggak nyampe. Waktu belum punya istri, ya kehidupannya kayak gitu. Udah punya istri kayak gitu, punya anak satu kayak gitu, punya anak dua kayak gitu, punya anak tiga kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu aja, dicukupi sama Allah terus gitu loh. Nah, jadi itu kadang-kadang nggak masuk nalar kita, namun terjadi. Itulah kebesarannya Allah. Ada aja jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya gitu. Kurang lebih kados ngaten. Nggih Kang Mas Kiwi. Iya dua-dua. Kang Mas Kiwi dua-dua. Nggih salam persaudaraan Kang Masku rahayu alhamdulillah. Rabbil alamin. Salam persaudaraan Kang Mas Kiwi. Salam persaudaraan. Kang Mas Putra, makasih. Kang Mas Jutek El Sofi, acara nopo Mas? Kadose kok dulur-dulur sami ngempal. Malam satu suro. Malam satu suro Agung. Kang Mas Catian Mustika. Nggih Kang Mas di Kecamatan Tiga Raksa. Matur suwun. Kang Mas Cahyo Restanto, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Eli Arganta, kangen suasana Tiga Raksa. Nggih Mas Gedek matur suwun kembange. Nggih Mbak Eli Arganta, pernah kita bareng-bareng kerja di PT PAD. Nggih, saya juga kangen Mbak Eli Arganta. Engko nek ketemu neng mriki dah indahin. Pernah ketemu, nanti jenengan ketemu keluarga saya, nggak nyangka dari bujangan sampai keluarga masih bareng-bareng belajar memahami tauhid dan ilmu kehidupan. Mbak Eli Arganta, makasih. Kang Mas Catian, wakil Panongan sopo Mas? Niki nanting Mas, senes cabang. Teng cabang lebih rame lagi, di cabang lebih rame lagi. Ini di rantingnya sekecamatan. Nek sing teng cabang nggih wonten lebih rame lagi kalau di cabang. Ini di rantingnya. 1 Tiga Raksa. Kurang lebih kados ngaten Kang Mas. Cabang lebih rame lagi. Kang Mas Catian. Kang Mas Suparmin, assalamualaikum Kang Mas Pacitan matur suwun. Kang Mas Gedek, makasih Kang Mas Gedek, rahayu. Hadiah wakeh Mas Gedek, Allah yang bales. Semuanya Allah yang bales Mas Gedek. Mas Gedek apa Mas Gedek? Ada dua ya. Gedek yo. Nek gedek itu gedek. Nek gedek itu dinding. Kang Mas Suparmin, assalamualaikum Kang Mas Pacitan hadir nderek ngaos. Nggih Kang Mas Pak Suparmin matur suwun rahayu, bareng-bareng belajar. Kang Mas Didi agen Batu Nisan, alhamdulillah lancar sukses, maju jaya, manfaat untuk orang banyak. Pentingnya manfaat, bisa membantu orang, mendapat ridho Allah. Oke, Kang Dedi puas melayani masyarakat. Kang Dedi, assalamualaikum, salam persaudaraan. Kang Mas mugi diparingi kesehatan, amin. Kang Mas Didi semanten ugi sehat selalu rahayu, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Kang Mas Pak Rete, salam hati bersinar terang suci tanpa reda. Nggih Kang Mas matur suwun rahayu, salam persaudaraan, salam sehati Kang Mas rahayu. Kang Mas Catian, bermain api terpercik air Mas, itu yang tersirat barusan, alhamdulillah. Bermain api terpercik air Mas. Bermain api terpercik air Mas. Wah keren amat. Bermain api sampai terpercik air emas. Air emas apa air? Nggih. Bermain api terpercik air. Ya orang silat bermain api pencak silat, namun dipercikin ilmu hati, dipercikin ilmu budi luhur. Jadi panas pencak silat itu kan wah terkenal dengan bahasanya menjaga diri, membela diri. Namun terpercik air adalah siraman rohaninya. Kita belajar silat, namun yang diutamakan adalah budi luhurnya, ilmu hatinya, penyelesaian masalah tanpa masalahnya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tidak mengedepankan egonya, tapi mengedepankan dari hati ke hatinya. Setuju Kang Mas Catian?
Oh, iya iya iya. Pencaksilat namun terpersik dengan ilmu hatinya, ilmu kerohaniannya. Keren. Kang Mas ID Kece, assalamualaikum, salam saudara Kang Mas matur suwun, salam saudara rahayu Kang Mas ID Kece. Kang Mas Gedek nggih matur suwun, Kang Bunda Mama Mia makasih rahayu. Kang Mas Gedek menjadi top hitter malam ini karena banyak ngasih hadiah. Kang Mas Isbanti Jaya, salam satu suro Kang Mas rahayu. Nggih Kang Mas palem tirakatan satu suro nek iso melek teko esuk. Jadi diniati melek malam satu suro, melek lahir dan batinnya. Melek lahir dan melek batin. Lahirnya melek, batinnya juga melek. Kemudian eling. Kang Mas Ahmad Sidik, putur. Siap. Oh, ngikutin. Keren. Oh, jurit malam. Keren. Itu namanya jurit malam. Syuting jurit malam. Rapopo iki jurit malam itu di syuting rapopo. Ini jurit malam, ini ngelai malam. Nah, ini berdoa untuk mengelilingi latihan dan alam sekitarnya. Aku tak kok ini saja. Nah, jenenge jurit malam. Jenenge jurit malam atau berdoa mengelilingi kampung. Berdoa mengelilingi kampung. Kang Mas Ahmad Sidik, assalamualaikum sing dalu izin nyimak nggih. Nggih Kang Mas Ahmad Sidik, matur suwun rahayu, sehat selalu. Yang di sini ada, yang keliling ada. Yang di sini bermeditasi, yang keliling berdoa sambil keliling. Seperti hanya waktu meditasi itu loh. Waktu meditasi juga sama. Ya mau jurit malam. Nggih Mas Gedek, rasa hati. Kalau sudah merasakan rasa hati, rasa pikiran itu sudah sampai. Bersyukurlah, namanya hidayah. Bersyukur karena hidayah. Berdoa dulu. Karena isyarat itu mengutamakan doa. Ya Allah, berkailah semuanya ya Allah. Berkailah semuanya ya Allah. Ini udah mulai jalan. Namanya Topo Bisu. Topo Bisu. Yang di sana tadi udah dia berjalan, yang di sini juga tirakatan, di sini juga banyak sekali. Ini yang segitu punya set, indahnya seperti itu, indahnya wong BSHT. Nah, kita kembali ke posisi yang terang. Aku memang beda, aku ya semangat, wait jos. Yang lain di sana, aku di sini rapopo. Kita ngobrol. Iya lor, kita ngobrol. Ngobrol yang paling indah adalah ngobrol tentang ilmu hati. Ngobrol tentang ketuhanan, ngobrol tentang ilmu kehidupan. Jadi obrolan yang indah itu ngobrol tentang ilmu kehidupan. Obrolan yang indah itu obrolan ilmu kehidupan dan ilmu ketuhanan. Kang Mas Ahmad Sidik, matur suwun, sehat selalu rahayu. Nggih. Kok gelap-gelap lagi aja. Terang saking sana Allah. Tak kon terang ampun sitok. Nggih. Oke. Ya, siap. Oke. Kemudian Kang Mas Ahmad Sidik, matur suwun nggih Kang Mas Gedek, karena setelah itu aku merasa bodoh, bingung, takut, nggak tahu gimana. Akhirnya aku berkelana, aku lagi mencari jati diri. Nggih Kang Mas, memang harus ada pengakuan
tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, yang punya Allah, yang bisa Allah. Harus ngaku gitu. Bahkan diri kita pun tidak punya apa-apa, yang punya Allah juga. Tapi kosong berarti tidak mikirin apa-apa. Kosong tapi mikirin Allah. Itu pikiran kita. Hati kita juga sama, yang dimaksud kosong. Kosong bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Kosong tapi merasakan Allah. Jadi lisannya itu menyebut nama Allah. Yang dikatakan kosong itu kosong dari mikirin keduniaan. Jadi kita ya Allah, 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 ya Allah. Tiap detik gitu, ya Allah, 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 ya Allah. Tiap detik sampai masuk ke pikiran kita dan masuk ke hati kita. Nanti rasanya wadem, wena, windah. Wadem, wena, windah. Pulang, mungkin. Mas Har, luar biasa. Mas Cak Tian, pulau satu frekuensi sepaham Mas. Nggih, Kang Mas Cak Tian udah pastilah. Kang Mas Cak Tian kan orang spiritual. Keluarga besarnya Mas Bowo toh, 101. Udah pasti nyampe. Keluarga besar Mbak Bowo itu keluarga spiritual dari PSHT juga, dari supranatural juga banyak, dari LSM, wartawan, kemudian organisasi-organisasi lain. Karena Kang Mas Bowo orang jalanan, orang di jalan bukan orang jalanan, orang di jalan, orang di lapangan. Banyak yang tahu, termasuk beliau tokoh yang di lapangan rata-rata dengan Mbah Bowo, Surabaya, kenal semuanya. Mas Mbah Bowo, arek-arek, sama Mas Iwan Libas dan seterusnya. Nggih, matur suwun Kang Mas Cak Tian pasti. Kalau Kang Mas Cak Tian pasti satu frekuensi karena memang sudah mendalami, sama-sama belajar saling mendalami. Nggih, Kang Mas Yunan, assalamualaikum. Dek Nani hadir Kang Mas. Dek Nani, mana Dek Nani? Oh, oke, Dek Nani yang mana nih? Ayo Dek Nani naik nggak apa-apa. Kalau ada yang mau naik silakan, monggo. Tak terima. Oh, kamu ikut. Sono minta makanan sana. Minta makanan sana. Mau ikut lab dia. Kondur. Nggih, Mas. Ayo. Kalau ada yang mau naik monggo. Loh, kamu kok deketin saya kucingnya? Sono minta makanan. Sono makanan di sana. Aduh, itu kucingnya ikut ngaji. Oh, kok dinaikin nggak bisa naik ya? Bentar. Yang dinaikin belum bisa naikin ntar. Mas Yunan ntar ya. Bentar, belum bisa. Cak Tian, nggih, Mas Leres setuju Kang Mas. Mas Yono, salam dan selamat tahun baru. Nggih, Kang Mas Yono, sehat selalu. Belajar bareng-bareng bersama di menggali diri sendiri sampai kenal diri sendiri. Malam yang indah. Kalian malam bahasanya malam tirakatan, malam spiritual. Nggih, Mas. Ngapunten nggih. Rahayu. Wis nyuci nih. Sampai pagi. Mas Rosim rahayu nggih. Nggih, Mas Yono. Mas Resi rayon bunti Mas. Ranting 3 raksa Kang Mas. Ranting 3 raksa. Kang Mas Ahmad Sidik matur suwun. Amin. Nggih, rantingnya 3 raksa, rayonnya wadah ada 14 rayon. Nggih, Kang Mas Cak Tian 101. Kode dari Mbah Bowo. Kalau saya 202. Mbah Bowo 101, kalau saya 202. Nggih, Mas. Nggih. Keren woy. Wis plong woy. Wis bebas. Ning dinggon anggar sopan ra apa-apa. Nggih, alhamdulillah. Kang Mas Arasid, Mas kalau orang yang biasa. Nggih, Mas. Rahayu nggih. Maaf Mas, kalau orang yang bisa lihat jin hukumnya apa? Bawaan lahir atau yang indigo? Hukumnya ya bagus. Saya belum diberkati. Yang penting jangan halu, imbang. Penting imbang. Nggih Mas Gedek matur suwun nggih.
Yang penting imbang, jangan halu, tetap menjaga masyarakat, tetap akal sehatnya dipakai, jangan sampai bermainnya di luar akal. Mas Didi kondur, kondur, nyuci. Jadi ini ngobrol kene bareng. Sendiri nih kono sih. Kono yo ora apa-apa. Malam satu suro ning kene ngobrol ngleni wong loro kan keren. Nah, ngono lho. Nah, anek koncone. Kang Mas anek dulure. Jadi untuk yang kene kan wong loro ngleni malam satu suro kene. Nah, ini saudaraku. Mas Sanen ini. Nah, ini yang punya Berlian Hati Suci. Beliau ini termasuk tokoh Berlian Hati Suci, punya yayasan. Kebetulan beliau ini dengan saya seneng. Termasuk ya bahasanya mengidolakan pelatih idola. Saya pelatih idolanya beliau. Nggih, kurang lebih atus ngaten. Ngobrol ringan Mas Sanen, ntar ngobrol. Jadi boleh bertanya nanti Pak Sanen. Kang Mas Sanen ya. Kang Mas Sanen boleh bertanya nanti. Tak jawab dulu Mas Sanen ini. Ini masih banyak pertanyaan, jawab sih. Kang Mas Arasid, maaf Kang Mas, kalau orang yang bisa lihat jin, hukumnya apa? Hukumnya nggak apa-apa Kang Mas, selama akal sehatnya dipakai. Nanti yang penting jangan halu, jangan nyele dengan masyarakat. Primpen, jangan nyele dengan masyarakat. Kemudian ya jangan beda dengan masyarakat. Terus jangan mengumbar terlalu over, nggak apa-apa. Yang penting jangan over. Itu nggak masalah. Bagus malahan ulang itu dikasih Gusti Allah, diberkati indigo itu nggak semua orang. Yang penting perilakunya baik, di masyarakat jangan beda, kemudian jangan halu. Semua akal sehat yang main. Kalau selama akal sehat yang main itu nggak ada masalah. Yang penting yang main akal sehat. Nah gitu. Jadi indahnya seperti itu. Makanya bahasanya orang belajar spiritual, orang belajar kebatinan. Kalau kasunyatan hidupnya itu tidak masalah, artinya di masyarakatnya bagus gitu. Ilmu kehidupannya bagus di masyarakat, ya bagus-bagus saja, malah bagus. Nggih, Mas Minto, rahayu nggih. Nggih. Malah bagus karena prakteknya itu memang harus hidup di masyarakat yang bagus. Tidak kelihatan terlalu bagus. Prakteknya hidup di masyarakat bagus gitu loh. Nah, nanti kita ngobrol dengan Kang Mas Sanen. Namun dia tak habiskan dulu pertanyaannya dulu. Kang Mas Diano pindah kembang angajab Inggris. Nggih Mas, rahayu. Oh nggih Kang Mas pindah kembang angajab ing Tawang. Nah, itu yang kemarin saya belum tahu artinya. Sampai sekarang belum tak cari itu. Jadi terima kasih. Betul Kang Mas Diao nggih. Rahayu bareng-bareng belajar. Jadi indahnya kebersamaan, belajar bareng. Nggih Mas Rahayu. Nggih Mas. Nggih monggo nggih. Nggih Mas Gedek. Karena aku ingin nggih, oh ini yang punya tiga raksa. Kapan-kapan ngobrol ya. Berbunyi ngono kaya mbiyen kae lho. Mbiyen sering ngobrol lho. Lah iya mbiyene sering ngobrol. Nggih. Nggih Kang Mas, karena aku ingin kosongkan tapi masih ada yang buang. Saya buang tapi nggak mau hilang. Biar tak kumpulkan nggak ngumpul. Nggih Mas. Nggih Bang Istu. Nggih lama-lama bisa Kang Mas. Nggih, matur suwun. Lama-lama bisa. Ala bisa karena biasa. Jadi lama-lama bisa nanti. Lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Nggih. Kita bareng-bareng belajar Kang Mas Diao. Nggih. Lama-lama Kang Mas Gedek bisa, ala bisa karena biasa. Jenengan konco saiki ngobrol lain. Ngobrol mawon. Kang Mas Ibadi Jaya, satu suro jogo ilat supaya iso noto lisan, jogo hati supaya ora kemaki, jogo moto supaya ora
rendah no. Setuju Kang Mas? Setuju. Nah, wis kabeh wis bar to. Nah, iki aku tak ngobrol kalau Mas Sanen. Nah, kalau nggak ada yang bertanya ya saya mau ngupas dengan Mas Sanen atau ganti Kang Mas Sanen tak cerita ya. Ini tak ceritain. Nah, Kang Mas Sanen ini dulu sebelum masuk PSHT ya penasaran lah sama PSHT karena dulunya juga sama seperti saya. Dulunya orang jalanan juga. Kita tanya, ngatur suwun Kang Mas. Nah, ini salah satu bukti saksi hidup yang dinamakan Kang Mas Sanen. Ya ini, beliau membuktikan. Kemudian waktu awalnya, waktu beliau khitanan, saya pentas pencaksilat SHT di rumahnya dia. Awalnya itu. Nah, kemudian aku tak tanya ini. Nah, ceritanya masuk PSHT itu awalnya pripun Kang Mas Sanen? Awalnya kok tiba-tiba seneng ya, PSHT itu? awalnya Awalnya. saya masuk SHT ya terus sekarang sudah tercapai. Saya kenal Kang Mas Agus Pureng ini. Waktu dulunya itu kalau saya dibilangin orang atau dinasihatin selalu nolak. Dalam artian, apa lo kuwi. Nah begitu das pas kita tadi apa yang dibilang Mas Agus Pureng. Nah Mas Agus Pureng itu ini harus didandani, langsung hati saya itu rasa kangen itu ada. Akhirnya setiap malam sama ngobrol itu pas saya juga Mas Agus Pureng termasuk guru saya, termasuk penyebut saya, mendandani saya dibimbing dan dibuin dandani hati ya praktek ya kan, dibawa naik mobil itu doa inilah yang manjur ngasih dan ngasih. Doa yang ngasih itu ngasih. Iya. Doa itu ngasih. Doa yang manjur itu ngasih. Doa yang manjur. Memberi. Doa yang manjur itu memberi. Saya pernah ngomong Mas Agus Pureng, Mas, gimana ya caranya uang saya itu ketemu, ayo ke orang pintar. Mas Agus Pureng itu tertawa. Alah katanya. Ntar malah sujon. Terus intinya ikhlas aja. Saya belajar sama beliau tuh ikhlas ya, artinya ya sampai sekarang pun menemukan los pokoknya, nggak mikir besok gimana udah. Dan sekarang punya anak yatim, anak istimewa berarti. Anak yatim kalau orang umum, tapi kita bilangnya anak-anak istimewa itu. Punya berapa sekarang? Sekarang Mas Agus ngopeni anak yatim berapa itu? Setiap bulan itu 165 anak-anak yatim. Ya itu di lingkup negara dan sekitarnya. Kalau untuk sedekah subuh untuk bekal atau sarapan anak-anak yatim itu di lingkup itu sekitar 50 orang setiap subuh sedekah subuh 50 orang. Itu biaya dari mana Kang? Ya kita juga nggak bisa gimana ya dari mana cukup ya mungkin Allah itu benar maha kaya. Maha kaya benar. Ya cukup ada aja gitu ya. Dari si anu dari saya itu nomor satu itu sama menularkan kebaikan. Oh, nomor satu berbagi kebaikan. Ini anak-anak dan akhirnya banyak yang bersimpati. Terus alhamdulillah kita sekarang udah punya legalitas yaitu Yayasan Berlian Hati Suci. Sekarang yayasannya Berlian Hati Suci ya yayasannya ya. Alhamdulillah kita lingkupnya aja alhamdulillah sama Satgas lingkupnya aja Snaker udah. Di Snaker udah. Snaker, Satkalantas, Kapolsek. Oh, dengan adanya yayasan itu berarti dengan pemerintah setempat menyatu ya, sinergi ya. Oh, dengan adanya yayasan itu. Dengan pemerintah itu sinergi ya. Berarti manfaatnya luar biasa ya kalau berdiri yayasan ya. Ada legalitasnya lah gitu ya, diakui ya. Diakui pemerintah setempat lah gitu. Enggak legal lah. Terus kemarin itu kan anak Cisereh yang nama Muhammad Paujan itu kan anak yatim piatu.
kita prihatin dengan kehidupan mereka. Mm-mm. Saya bawa ke rumah, saya Mm. angkat menjadi anak. Mm. Ini nyata Mas. Mm-mm. 2 minggu Mm-mm. berjalan, Mm-mm. ada yang nelpon, Pak Sanen, ini ada yang wakaf tanah mau enggak? Masya Allah. 180 meter. Ada yang wakaf tanah? Mm-mm. Gara-gara ngupainin anak yatim satu Loh. yang berikut tadi. Iya, saya ngobrol sama istri saya, ya Allah Bu, inilah hikmahnya. Ya ampun, Dikasih tanah 180 180 meter. Diwakafkan untuk Ya, kegiatan yayasan. Masya Allah. Ya planning saya itu punya panti asuhan Kang Mas. Panti asuhan planning ke depannya dari dulu kepikir itu, terus di saat itu saya sama istri itu, ya Allah, aku minta tanah ya Allah. Ujungnya itu Dikasih. dikasih, ada telepon. Ya mungkin Komandan Kusmanto, terima kasih kalau Pak Kusmanto ya. Iya. Lewat lantaran Pak Kusmanto atau beliau yang punya? Lewat saudaranya Pak Kusmanto. Jadi ada seorang yang mewakafkan, ngomong Pak Kusmanto, Pak Kusmanto diarahkan ini nyambung kan? Kita. Masya Allah. Itulah sambung sinambung, tular menular kebaikan. Karena berkat ngopain anak yatim yang sakitnya sembuh, terus dikasih tanah 180 meter dan kehidupan lancar ya, dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya. Banyak kan Mas yang nanya ilmunya apa sih Pak Sanen? Ya intinya saya itu udah nggak mikir melakukan apa, udah lolos. Dan kita tidak mengirim proposal tidak ya. Tidak. Jadi kita tidak ngemis atau tidak minta, namun kalau ada yang ngasih ya kita nggak nolak gitu. Nggak nolak. Tapi kita nggak mengajukan permohonan proposal enggak. Murni pengabdian kepada masyarakat ya. Terus kasunyatan Mas. Kasunyatan, ilmu nyata. Ilmu kasunyatan yang saya jalani. Kalau untuk ilmu lain saya nggak punya, memang nggak punya. Ilmu lain nggak punya. Nggak punya. Sekarang ilmu nyata yang dijalani. Yang nyata, kasunyatan. Ya istilahnya ayolah kita berbuat baik ya kan, kita semakin berbaik ke manusia. Kalau kita nggak memanen antara anak cucu kita, ya kayak kita nanam pohon kelapa, kita nggak manen anak cucu kita. Jadi ilmu-ilmu yang saya sampaikan berarti banyak yang dipakai, bahasa-bahasanya mirip. Iya, ya termasuk salah satunya adalah ilmunya Mas Agus Poleng ini yang saya terapkan. Iya, bahasanya mirip-mirip gitu. Iya, terus dipraktekkan. Iya, waktu dulu itu kan belum yang namanya belum sungkem atau berbakti ke ibu itu. Iya, awalnya itu ya. Iya, awalnya. Dulu belum berbakti sama ibu ya. Sulit ya hidup ya. Waduh. Dulu sebelum berbakti sama ibu juga sulit ya, seperti saya dulu ya ceritanya ya. Orang waktu ngontrak aja nggak bisa bayar kontrakan Mas. 3 bulan. Jadi dulu sebelum berbakti sama ibu juga sulit banget ya. Waduh, sulit Mas. Terus Catian matur suwun nggih. Pikiran itu berangsang, ya kan. Sumeng, pusing, ya berhubung kenal Mas Agus Poleng. Mas Banti makasih nggih. Oh berarti jenengan dulu juga kesulitan hidup juga ya? Waduh Mas, sampai kredit motor nggak bisa membayar. Tapi alhamdulillah sekarang Kamu sebuah makasih nggih. Kesulitan selalu terbayar, Gusti Allah itu benar-benar luar biasa. Nyata ya? Nyata. Kalau kita berbuat baik, kalau kita praktek berbuat baik ke masyarakat, ke anak yatim, ke janda, ke orang lain itu nyata ya? Nyata ya? Dibuktikan harus nyata ya? Nyata. Ya sama kayak Mas Agus Poleng, kalau saya cerita itu enggak, sebelum saya alami saya enggak berani cerita. Apa yang alami saya ceritakan. Sambil dibaca. Kamu Suparmin, salam berkatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dimanapun berada. Terima kasih. Salam kenal Mas Anen tuh. Oh iya. Maksudnya gitu. Iya, salam kenal Mas Anen. Salam kenal dari Tiga Raksa. Terus ini bawahnya Mbak Rumini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Dari cabang Batang Pekalongan. Waduh, luar biasa sedulur kita. Alhamdulillah, salam persaudaraan nggih. Kamu Banti Jaya itu. Nasihat untuk diri sendiri, tetapi tumindak becik senajan awak dhewe ora dianggap. Nggih, enggak usah nganggep orang, biarin karena Allah aja. Nggih, leres. Sangat setuju. Nggih, rayon pundi? Ranting Tiga Raksa. Nggih, dari Kaltim, Kalimantan Timur. Makasih nggih Kang Mas Rahayu, nggih matur suwun. Nggih Mas Setian matur suwun.
Nggih, Mbak Rumini, assalamualaikum nggih, kenal dari cabang Batang Pekalongan. Nggih, matur suwun jateng nggih. Pekalongan. Nggih, Mas Nur Ingsan. Mas, apa arti malam satu suro, malam tirakat, malam pembersihan jiwa raga gitu aja. Malam menjemput hidayah. Pembersihan intinya itu praktek pembersihan jiwa raga, pikiran supaya lebih baik daripada kemarin. Pikirannya bersih, hatinya bersih, jiwa raga bersih. Kita berbuat baik dan semakin dekat dengan Allah gitu aja. Jadi yang simpel, yang nyata, yang logika, Iya, yang penak dicerna. yang penak dicerna, Iya, yang mudah dipahami. mudah dipahami. Gimana caranya malam satu suro ini bersih hati, bersih pikiran, bersih jiwa raga, walaupun masih belajar, memohon sama Allah kehidupan ke depan lebih baik daripada hari ini. Kemudian semakin dekat dengan Allah, intinya itu aja. Karena itu poin hidup ya ke situ. Jadi ke situ aja. Yang gampang, yang langsung dibuktikan. Kang Ismanti Jaya nggih. Menungso kuwi Pak warna-warna beda, kanca beda cerita nggih. Nanging tetep elingo apik menungso tergantung sapa sing nggih. Sing sapa sing C. Sapa ya nggih. Kabeh Gusti Allah intine. Kang Mas Zero sing dalu matur suwun rahayu. Kang Mas Den Bagus Heru nggih, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih rahayu. Nah, kemudian Berlian Hati Suci itu berjalan udah berapa tahun, Mas? Kalau Punya keyakinan ngobatin anak yatim itu. kalau yang legalitas ini baru berjalan setahun lebih. Legalitas baru setahun. Ah, Tapi yang praktek ngobatin anak yatim udah berapa tahun? udah berjalan 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Udah 6 tahun. Iya, 6 Tapi tahun. bahasanya nggak ada masalah ya. Artinya gini, logikanya kita kan belum kaya itu. Kita belum kaya, bukan belum kaya, tapi kaya hati ya. Tapi cukup aja itu ya. Dicukupi aja ya. Ngobatin anak yatim dicukupi aja ya. Seperti nggak masuk nalar ya. Ya, saya berpikiran gini, Mas. Saya ngobrol sama istri itu, ini perjuangannya leluhur kita. Perjuangan luar. Atau mbah kita atau buyut kita itu dulu itu benar-benar orang yang legowo terus ngasih. Terus ininya ke cucu atau ke buyut. Oh, nurunnya ya. Gitu. Tandurannya mbah-mbah biyen. Kadang-kadang Kan nggak masuk nalar gitu. Kok bisa gitu ya? iya. Kok kita juga bisa ikhlas gitu? Kok kita juga bisa ikhlas gitu? Menjalankannya kok bisa ikhlas juga gitu? Terus Ngobatin anak yatim tiap hari 50, tiap bulan 160-an tuh. 60-an. Terus kali kalau ya memang kan Mas kalau dipikir pakai pikiran itu Nggak sampai ya? Nggak sampai. Kalau dipikir nggak sampai ya. Tapi kalau dijalanin ya jalan aja ya. Jalan aja. Terus kayak kemarin tuh Mas atap itu Mas. Atap itu kan berjaringan full Mas. Saya kan ada ya Pak Oman ini yang bos konstruksi ini. Buring ini makasih nggih. Bos Oman itu yang Bos Oman ya itu ya. Saya kan ngobrol. Wah ini Pak Oman ini gimana dapurnya? Coba diukur. Diukur itu langsung besoknya dibawain material Mas. Lho iki hitungan piye nih? Gusti Allah sing bales nih. Jadi rumahnya bocor dibenerin semua sama Pak Rumen. Aduh Gusti Allah sing bales. Jadi nggak bayar, Nggak gratis. bayar. Masya Allah. Aduh ya. Karena beliau juga lost doll ya. Lost doll. Dia juga menemukan jalan hidup setelah memberi. Awalnya ilmu dari Mas Agus itu saya tularkan ke mereka. Hmm. Awalnya yaitu berbakti ke ibu itu. Oh jenengan cerita sama Mas Oman. Kita ke Mas Oman bahwa inilah ilmu dari Mas Agus Boleng. Berbakti ke ibu bagian ibu akhirnya Praktek. praktek. Langsung dipraktekkan. Saya praktek, saya juga terbukti gitu. Kalau sampean praktek, sampean juga akan terbukti gitu ya. Akhirnya dipraktekin konstruksinya usahanya maju. Jadi dia udah enggak bahasa Jawanya udah enggak eman-eman. Oke, Mbak Rumini memang kita nggak minta jaya kan, Mbak Rumini. Mbak Rumini kita sudah sangat jaya betul, kita udah jaya kaya hati sekali. Nggak dan nggak minta, maksudnya kita nggak harus kaya raya juga nggak. Yang penting manfaat. Yang penting manfaat Mbak Rumini. Yang penting manfaat untuk orang banyak itu loh. Maksudnya bisa manfaat untuk orang banyak itu loh. Yang di luar nalar itu Allah yang nggih, Kang Mas. Rahayu. Nggih. Yang jelas itu dengan ilmu yakin Allah ngasih itu loh yang perlu dipelajari gitu. Mbak Rumini kata ngaten, nggih terima kasih minimal sehat betul, harus sehat segalanya. Sehat pikiran, sehat hati, sehat badan, sehat keuangan dan sehat semuanya Mbak Rumini. Yakin semua Gusti Allah awake namung awake iki namung lantaran. Wah, ini masih.
Mas Halo, Iwan Dul. ini pelatih Rayon Puri 2, Nah. Mas Iwan. Beliau pelatihnya beliau itu. Iya, pelatih Yang saya melatih ini. beliau itu. Yang selalu support kegiatan saya ini ya di Rayon ini. Amin, amin. Mas Iwan Ganjeleng. Selamat selalu. Mas Iwan Ganjeleng. Jelek. Mas Iwan Ganjeleng beliau. Wah, ini Mas Iwan Ganjeleng ini ya luar biasa ini. Kalau mau cerita boleh juga ini. Perjalanan masa lalunya ini. Iya Mas Rahayu. 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 Kalau mau cerita juga boleh Mas Iwan perjalanan jenengan masuk PSHT Mas. Juga bos Burung. konstruksi. Oh belum. Nanti aja. Saat ini ngikutin aja. Ngikutin aja dulu ya. Nggih. Matur suwun Kang Mas Zero, Kang Asmaul Haq nopo saged dijabarke ke orang lain nyuwun penjelasan. Wah, saya belum mempelajari Asmaul Haq Kang Mas. Saya belum mempelajari Asmaul Haq. Tapi intinya tergantung gurunya. Lanjut Mas. Nggih Mas Fajar, Rahayu nggih. Iwake wis panen. Nggih Mas Fajar, matur suwun Rahayu. Nggih. Yang jerit malam udah datang. Oh, berarti Udah mau selesai. Yang mau jerit malam udah datang karena ini. Yang muterin kampung. Kang Mas Zero saya belum mempelajari itu. Nuwun sewu mohon maaf belum bisa jawab nggih. Tapi intinya Kang Mas, intinya enek siswa. Intinya nama nanti aja ya, ada siswa ini. Untuk yang dari YouTube sama Facebook terima kasih ya, kurang lebih bila ada salah dan kurangnya minta maaf. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu yang dari YouTube.